Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Ya, hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ya, baik sebelum masuk limit trigonometri, eh, kita mengenal dulu yang namanya bentuk tak tentu adik-adik ya. Oke, bentuk tak tentu saya singkat BTT. Ada 7 bentuk tak tentu ya. Yang pertama 0,0, berikutnya tak hingga kurang tak hingga, berikutnya tak hingga bagi tak hingga, berikutnya 0 kali tak hingga, berikutnya 0 pangkat 0, berikutnya 1 pangkat tak hingga, berikutnya tak hingga pangkat 0. Nah, jadi 7 bentuk ini disebut dengan bentuk tak tentu. Nah, selain bentuk BTT namanya bentuk tentu ya. Bentuk tentu ya. Berarti selain bentuk di atas, selain BTT tersebut, kita sebut bentuk tentu ya. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya jika adik-adik menemukan soal limit? Nah, misalnya adik-adik limit X mendekati tertentu ya, misalnya A, ada suatu fungsi fx. Nah, pertama-tama adik substitusi dulu. Ya, ganti X-nya sama dengan A. Coba disubstitusi ya. Nah, maka dapatlah FA gitu ya. FA. Nah, kalau FA-nya ketemu bentuk tentu ya, kalau ketemu bentuk tentu maka jawaban langsung didapat ya, berarti ini jawaban langsung dapat. Nah, tetapi kalau misalnya ketemu bentuk tak tentu ya, bentuk tak tentu itu salah satu dari ini ya, maka ini harus diproses lagi dengan menggunakan rumus-rumus ya, harus diproses dengan menggunakan rumus-rumus sampai ketemu bentuk tentu. Nah, kalau udah ketemu bentuk tentu baru dapat jawaban gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bentuk tak tentu 0 per 0 saja pada limit trigonometri kali ini. Nah, kalau menemukan bentuk tak tentu 0 per 0, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Rumus yang pertama, limit X mendekati 0, sin AX per BX itu sama dengan A per B. Yang mana A dan B adalah suatu bilangan real yang bukan 0. Nah, rumus yang kedua, limit X mendekati 0, tangan AX per BX juga hasilnya adalah A per B ya. Ini berlaku bolak-balik ya. Contohnya misalnya begini ya, bolak-baliknya. Misalnya limit X mendekati 0, misalnya di sini AX per sin BX. Nah, ini juga bentuknya 0 per 0. Maka ini rumusnya adalah A per B. Ya, hasilnya adalah A per B, hasil limitnya. Nah, baik kita akan latih rumus-rumus ini ya. Ya, terutama rumus sinnya yang kita latih ya. Oke. Berikutnya coba kita ya, berikutnya ya, kita hapus dulu. Ya. Oke, contoh yang pertama ya. Misalnya kita punya limit X mendekati setengah pi. Ini fungsinya 1 dikurang cos X per sin X. Nah, pertama kita tes dulu apakah menghasilkan bentuk tak tentu atau bukan. 1 dikurang cos setengah pi dibagi dengan sin setengah pi. Nah, setengah pi itu berarti setengah kali 180 derajat. 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0. Sedangkan sin 90 hasilnya 1. Nah, ternyata hasilnya adalah 1/1. Satu per satu ini bukan bentuk tak tentu. Ya, jadi dia merupakan bentuk tentu. Jadi kalau begitu hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1 ya. 1/1 sama aja dengan 1. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya misalnya kita punya limit X mendekati setengah pi cos X dibagi dengan sin 2X. Ya, oke. Kita tes ya Dede ya. Nah, berarti ini cos setengah pi dibagi dengan sin 2 kali setengah pi.
Nah, ini sama aja dengan cos 90 derajat ya. Ini sama aja dengan cos pi itu 100, sorry ini sin ya. Sin 180 derajat. Nah, cos 90 itu 0, sin 180 0. Nah, ternyata menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, kita nggak harus menggunakan rumus yang saya paparkan tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Kita bisa saja menggunakan identitas trigonometri. Nah, sebagai contoh ini misalnya limit X mendekati setengah pi cos X dibagi, ya ini bisa kita ubah sin 2X-nya dengan menggunakan identitas trigonometri menjadi 2 sin X cos X. Rumusnya begitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga ini menjadi limit X mendekati setengah pi 1/2 sin setengah X gitu ya. Setengah X. Sorry, sin X ini ya. Ya, sin X. Nah, kita hapus. Ya, sin X. Nah, selanjutnya X-nya kita ganti dengan setengah pi. Nah, sehingga 1/2 kali sin setengah pi. Nah, setengah pi itu adalah 90. Sin 90 adalah 1. Nah, jadi 2 kali 1. Nah, 1/2 merupakan bentuk tentu. Bukan bentuk tak tentu ya. Bentuk tentu, jadi jawabannya udah langsung didapat yaitu setengah. Nah, baik saya kasih contoh lagi. Soal berikutnya yaitu limit X mendekati 0. Sin X per X. Nah, ini kita tes. Sin 0/0. Nah, sin 0 itu 0. Iya. Nah, ternyata menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, di awal kita belajar rumusnya. Pada di rumusnya, Dedek, limit X mendekati 0. Sin AX per BX. Nah, ini hasilnya adalah A per B. Jadi koefisien X per koefisien X. Nah, di sini koefisien X-nya adalah 1. Ya, koefisien X-nya di sini adalah 1. Ya, 1/1 berarti 1. Jadi limit ini hasilnya adalah 1. Nah, baik berikutnya saya akan kasih contoh. Misalnya ini lagi ya. Oke, limit X mendekati 0. Sin 2X dibagi dengan 2X. Nah, berarti A-nya adalah koefisien X. Ya, ini pasti bentuknya 0/0. Nah, coba kita cek adik-adik ya. Sin 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0 ya. Ternyata bentuknya 0/0. Nah, ya oke kita pakai rumus. Maka limit ini hasilnya adalah 2/2. Ya, A per B. 2/2 sama dengan 1. Ya, baik adik-adik. Selanjutnya saya akan kasih contoh lagi. Misalnya begini ya. Oke, limit X mendekati 0. Sin 2X dibagi dengan X. Nah, coba kita tes. Bentuknya 0/0 bukan? Sin 2 kali 0 dibagi dengan 0. Nah, ini sin 0/0. Sin 0 adalah 0. Nah, jadi bentuknya bentuk tak tentu. Maka diproses dengan menggunakan rumus. Nah, rumus yaitu hasilnya adalah A per B. Rumus A per B ya. Ini koefisien X-nya 2, A-nya berarti 2. Koefisien X-nya 1 berarti B-nya 1. Ya, 2/1 sama dengan 2. Nah, baik saya kasih contoh lagi. Misalnya ada soal begini. Limit X mendekati setengah pi sin 2 kali X min setengah pi. Ya, dibagi dengan X dikurang setengah pi. Nah, pertama kita masukkan dulu nih ya. Ganti X-nya dengan setengah pi. Sehingga jadinya sin 2 kali. Nah, ini setengah pi kurang setengah pi itu 0 ya. Nah, oke. Berarti ini juga setengah pi kurang setengah pi juga hasilnya 0. Nah, berarti ini sin 0/0. Nah, bentuknya adalah 0/0 yang merupakan bentuk tak tentu, BTT ya. Nah, sekarang kita akan ubah modifikasi bentuk ini sehingga menjadi
rumus A per B. Nah, tadi rumusnya apa? Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Nah, cara memodifikasinya begini. Kita misalkan Y sama dengan X dikurang setengah Pi gitu ya. Ya. Jadi kalau X-nya mendekati sama dengan setengah Pi gitu ya, maka Y-nya akan mendekati setengah Pi dikurang setengah Pi ya. Ganti X-nya dengan setengah Pi. Maka Y-nya mendekati 0. Sehingga limit di atas bisa kita ganti limit Y mendekati 0 ya. Y-nya mendekati 0. Terus ini akan menjadi sin 2 kali. Nah ini diganti dengan apa Dede? Diganti dengan Y. X min setengah Pi diganti dengan Y. Ya. Nah ini juga begitu. X min setengah Pi kita ganti dengan Y. Nah jadi sekarang kita terapkan rumus yang ini. Ya. Oke. Sehingga rumusnya adalah A per B. Nah yang mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. Sehingga 2 per 1 sama dengan 2. Nah, demikianlah pengantar limit trigonometri yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bisa membantu adik-adik belajar limit trigonometri. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, share videonya kepada teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.